Membangun dan mematuhi tujuan harian, mingguan, dan bulanan adalah langkah penting dalam meningkatkan keterampilan manajemen waktu. Pertanyaan bagaimana saya dapat menetapkan dan mematuhi tujuan tersebut, ini mencerminkan keinginan kita untuk mengoptimalkan waktu secara terencana. Mari kita lihat cara Indra, seorang profesional muda yang sukses mengelola dan mencapai tujuan tersebut untuk meningkatkan keterampilan manajemen waktunya. Hai, halo, apa kabar? Hari ini kita akan cerita tentang membangun keterampilan manajemen waktu dengan menetapkan dan mematuhi tujuan kita. Kita ambil cerita mengenai seorang Indra yang menemukan bahwa menetapkan dan mematuhi tujuan harian, mingguan, dan bulanan adalah fondasi utama untuk sukses dalam manajemen waktu. Dia memulai perubahan dengan merancang sistem yang terstruktur untuk mengoptimalkan penggunaan waktu dan mencapai target yang dia tetapkan. Yang pertama, Indra memahami bahwa menetapkan tujuan yang jelas adalah langkah pertama menuju keberhasilan. Setiap pagi dia meluangkan waktu sebentar untuk merenung dan menetapkan tujuan harian spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terbatas waktu. Misalnya, tujuan harian bisa mencakup menyelesaikan proyek tertentu atau menghabiskan waktu tertentu untuk pengembangan diri. Selanjutnya, Indra menyusun tujuan mingguan yang mendukung pencapaian tujuan bulanannya. Ia menciptakan rencana jangka pendek dan jangka panjang yang saling terhubung, memastikan bahwa setiap tugas harian dan mingguan memiliki tujuan yang lebih besar di baliknya. Misal, jika bertujuan bulanan adalah meningkatkan produktivitas kerja. Tujuan harian dan mingguan mungkin melibatkan implementasi rutinitas pagi yang lebih efisien atau peningkatan fokus selama jam kerja. Selain itu, Indra juga membagi tujuan bulanannya menjadi tugas-tugas yang dapat diukur dan dicapai sepanjang bulan. Dalam menetapkan tujuan bulanan, ia mempertimbangkan aspirasi jangka panjangnya, seperti meningkatkan keterampilan kerja atau mencapai proyek besar. Melalui pendekatan ini, Indra dapat menilai kemajuan setiap minggu dan menyesuaikan tujuan harian untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Indra mengalokasikan waktu secara bijaksana untuk mengevaluasi kemajuan dan merevisi tujuan sesuai kebutuhan. Pada akhir setiap minggu dan bulan, dia mengadakan refleksi singkat untuk menilai pencapaiannya, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, dan menetapkan tujuan baru untuk periode berikutnya. Melalui kisah Indra, kita dapat menarik beberapa pelajaran berharga tentang cara menetapkan dan mematuhi tujuan harian, mingguan, dan bulanan untuk meningkatkan keterampilan manajemen waktu kita. Pertama, tetapkan tujuan yang smart untuk memberikan arah yang jelas. Kedua, susun tujuan harian yang mendukung tujuan mingguan dan tujuan mingguan yang mendukung tujuan bulanan. Ketiga, bagi tujuan bulanan menjadi tugas yang dapat diukur dan dicapai. Dan keempat, refleksikan dan evaluasi kemajuan secara teratur dan sesuaikan tujuan jika diperlukan. Itu adalah cara sederhana yang bisa kita terapkan. Untuk bisa berubah, kita perlu bergerak. Mari kita bergerak bersama dan berubah untuk masa depan lebih indah. Mengurangi waktu yang dihabiskan untuk tugas-tugas yang berulang adalah langkah penting dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas sehari-hari. Pertanyaan, apa tips untuk mengurangi waktu yang dihabiskan untuk tugas yang selalu berulang? Ini mencerminkan keinginan kita untuk menyederhanakan rutinitas dan memaksimalkan penggunaan waktu. Mari kita temukan jawabannya melalui kisah seorang individu yang berhasil mengimplementasikan strategi efektif dalam mengatasi tugas-tugas berulang. Sambutlah Eki, seorang profesional muda yang menemukan kiat-kiat berharga untuk mengoptimalkan waktunya. Hai, halo. Kembali hari ini kita melanjutkan cerita lagi tentang bagaimana mengatur waktu
untuk mengoptimalkan hari kerja kita, khususnya untuk hal-hal atau tugas yang selalu berulang. Kita mulai seperti biasa dari cerita seorang Eki. Eki menyadari bahwa mengurangi waktu yang dihabiskan untuk tugas berulang-ulang adalah kunci untuk mencapai produktivitas yang lebih tinggi. Dia memulai perubahan dengan menerapkan beberapa strategi praktis dalam mengatasi rutinitas sehari-harinya yang selalu berulang dan berulang. Hal yang pertama dilakukan Eki adalah mengidentifikasi tugas-tugas mana yang dapat dilakukan secara otomatis. Dengan memanfaatkan teknologi seperti perangkat lunak otomatis atau alat bantu digital lainnya, ia berhasil mengurangi beban kerja manual pada tugas-tugas yang bersifat repetitif atau berulang. Misalnya menggunakan template atau alat manajemen tugas secara otomatis membantu Eki menyelesaikan tugas-tugas standar tanpa perlu memulai dari awal setiap kali dia melakukan tugas atau aktivitas tersebut. Selanjutnya, Eki membuat checklist untuk tugas-tugas yang tidak dapat diotomatisasi. Dengan membuat panduan yang jelas, ia dapat menyelesaikan tugas tersebut lebih cepat dan efisien tanpa harus kehilangan fokus. Checklist juga membantu Eki melacak kemajuan dan memastikan bahwa setiap langkah telah diselesaikan secara tepat. Yang selanjutnya, Eki mempraktekkan konsep batch processing. Ia mengelompokkan tugas-tugas serupa dan menyelesaikannya dalam satu periode waktu yang ditentukan. Dengan pendekatan ini, ia dapat memaksimalkan efisiensi dan menghindari peralihan antar tugas yang dapat membuang waktunya. Menggunakan template atau format standar adalah strategi lain yang berhasil diterapkan oleh Eki. Dengan menyusun format yang dapat digunakan kembali untuk dokumen-dokumen atau tugas-tugas tertentu, ia dapat menyelesaikan pekerjaan dengan cepat tanpa harus membuat semuanya dari awal. Efektivitas Eki juga tercermin dalam kemampuannya untuk terus mencari cara baru untuk menyederhanakan tugas-tugas berulang. Ia senantiasa membuka diri terhadap perkembangan teknologi atau metodologi baru yang dapat meningkatkan efisiensi dalam pekerjaannya. Dan seperti biasa, melalui kisah Eki ini kita dapat menarik beberapa pelajaran berharga tentang cara mengurangi waktu yang dihabiskan untuk tugas-tugas berulang. Pertama, identifikasi tugas-tugas yang dapat diotomatisasikan untuk memanfaatkan teknologi. Kedua, buat checklist untuk tugas-tugas yang tidak dapat diotomatiskan guna mempercepat penyelesaian. Yang ketiga, praktekkan batch processing untuk mengelompokkan tugas serupa. Keempat, manfaatkan template atau format standar untuk tugas-tugas tertentu. Kelima, teruslah mencari cara baru untuk meningkatkan efisien dan menyederhanakan tugas-tugas yang berulang. Itu cerita Eki, itu cara dia untuk meminimalisir tugas-tugas yang selalu berulang setiap harinya. Bisa kita coba terapkan di hidup kita untuk hal-hal yang selalu berulang. Oke, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Mengelola waktu secara efektif saat bekerja pada proyek-proyek kompleks adalah keterampilan penting untuk memastikan progres yang konsisten dan hasil yang memuaskan. Pertanyaannya adalah, apa beberapa cara untuk mengelola waktu dengan lebih efektif saat bekerja pada proyek-proyek yang kompleks? Ini mencerminkan keinginan kita untuk mengoptimalkan waktu dalam menghadapi tugas-tugas yang menantang. Mari kita temukan jawabannya melalui kisah seorang individu yang berhasil menangani proyek-proyek yang kompleks dengan efisien. Sambutlah Indra, seorang profesional muda yang menemukan kiat-kiat berharga dalam manajemen waktu saat menghadapi proyek-proyek yang rumit. Inilah Indra. Dia menyadari bahwa mengelola waktu dengan efektif saat bekerja pada proyek-proyek yang kompleks adalah kunci untuk mencapai kesuksesan. Dia memulai perubahan dengan menerapkan beberapa strategi praktis untuk mengoptimalkan waktu kerjanya. Apa saja itu? Mari kita coba lihat selanjutnya. Pertama-tama, Indra menyadari bahwa pentingnya perencanaan yang matang sejak awal. Sebelum memulai proyek, ia menghabiskan waktu untuk membuat rencana proyek yang terperinci.
Rencana ini mencakup pemilihan arah langkah yang strategis, penentuan milestone atau tonggak waktu, dan alokasi sumber daya yang optimal. Dengan rencana yang jelas, Indra dapat menghindari kebingungan dan menangani proyek dengan lebih terorganisir. Kemudian, Indra memecah proyek kompleks menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan dapat dikelola. Dengan menyusun daftar tugas dan mengatur prioritasnya, ia dapat fokus pada langkah-langkah yang paling penting dan mendesak. Pendekatan ini membantu Indra untuk mengatasi kompleksitas proyek dengan lebih terstruktur. Indra juga memanfaatkan teknologi dan alat manajemen proyek. Aplikasi manajemen tugas atau perangkat lunak proyek membantu dia mengorganisir pekerjaannya, mengelola waktu, dan memastikan setiap elemen proyek berjalan sesuai rencana. Dengan alat ini, dia dapat melacak kemajuan, mengidentifikasi potensi masalah, dan menyesuaikan rencana jika diperlukan. Dalam mengelola waktu, Indra memahami bahwa istirahat yang seimbang juga penting. Dia mengatur jadwal kerja yang mencakup waktu istirahat dan refleksi, memastikan bahwa semua tetap produktif tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan. Apa yang kita dapat dari kisah Indra ini? Kita dapat menarik beberapa pelajaran berharga tentang cara mengelola waktu yang lebih efisien saat bekerja pada proyek-proyek yang kompleks. Pertama, buat rencana proyek yang terperinci sejak awal. Yang kedua, pecah proyek menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan dapat dikelola. Yang ketiga, manfaatkan teknologi dan alat manajemen proyek. Yang keempat, tetapkan waktu istirahat yang seimbang untuk menjaga produktivitas kamu. Oke, mungkin cukup dulu untuk hari ini. Sampai ketemu lagi. Bye. Mengelola waktu dengan lebih efektif ketika bekerja dengan anggaran yang sangat ketat adalah tantangan yang nyata. Tetapi, keterampilan manajemen waktu yang baik dapat membantu memaksimalkan hasil dengan sumber daya yang terbatas. Kemudian pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengelola waktu lebih efektif ketika bekerja dengan anggaran yang sangat ketat? Ini mencerminkan kebutuhan kita untuk mencari solusi cerdas dan efisien. Mari kita temukan jawabannya melalui kisah seorang individu yang berhasil menavigasi tugas-tugas dengan anggaran yang terbatas. Sambutlah Anton, seorang profesional muda yang menemukan kiat-kiat berharga dalam manajemen waktu saat menghadapi keterbatasan finansial yang terbatas. Adalah seorang Anton, seorang individu yang bersemangat dan ambisius, menemukan bahwa mengelola waktu dengan efektif pada anggaran yang terbatas membutuhkan pendekatan yang bijaksana. Dia memulai perubahan dengan menerapkan beberapa strategi cerdas untuk memaksimalkan penggunaan waktu dan anggaran yang tersedia. Selanjutnya, Anton memecah tugas-tugas besar menjadi langkah-langkah kecil yang dapat dilakukan secara bertahap. Dengan membagi proyek menjadi bagian-bagian yang dikelola dengan baik, dia dapat fokus pada tugas yang paling penting dan mendesak, mengoptimalkan waktu dan anggaran yang dimilikinya. Pertama-tama, Anton menyadari pentingnya perencanaan yang matang dan alokasi anggaran yang cermat. Sebelum memulai proyek atau tugas, dia menyusun rencana yang terperinci, mempertimbangkan setiap elemen dan menetapkan prioritas. Dengan pemahaman yang jelas tentang kebutuhan anggaran, Anton dapat mengidentifikasi area-area kunci yang memerlukan alokasi dana dan waktu. Anton juga memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara ekonomis. Dia mencari alternatif yang terjangkau tanpa mengorbankan kualitas atau efektivitasnya. Misalnya jika ada alat atau layanan yang dapat digunakan secara gratis atau dengan biaya yang lebih rendah, Anton memilih opsi tersebut untuk menghemat anggaran. Dalam mengelola waktu, Anton menghindari pemborosan dan mengutamakan efisiensi. Dia memonitor pengeluaran waktu yang sangat ketat, mengidentifikasi potensi pemborosan atau tugas yang memakan waktu tanpa memberikan nilai tambah signifikan. Hal ini memungkinkan Anton untuk menyesuaikan rencana sesuai kebutuhan dan mengalokasikan waktu dengan lebih bijak. Kemudian, apa yang kita dapat dari kisah Anton ini? Kita dapat menarik beberapa pelajaran tentang cara mengelola waktu yang efektif saat bekerja dengan anggaran yang ketat. Pertama, lakukan perencanaan yang matang dan alokasi anggaran dengan bijaksana. Kedua, pecah tugas-tugas besar menjadi langkah-langkah kecil yang dapat dikelola secara bertahap. Ketiga, manfaatkan sumber daya yang tersedia secara ekonomis. Dan yang keempat,
hindari pemborosan waktu, dan prioritaskan efisiensi. Mungkin itu untuk hari ini. Apa yang kamu dapat? Share di kolom komen. Bye. Membuat jadwal yang seimbang antara pekerjaan, kehidupan pribadi, dan kewajiban lainnya adalah langkah krusial untuk mencapai tujuan secara efektif. Pertanyaannya adalah, dapatkah kita membuat jadwal yang seimbang dan efisien, memastikan bahwa kita menggunakan waktu dengan bijaksana untuk mencapai tujuan kita? Ini mencerminkan keinginan kita untuk mengoptimalkan penggunaan waktu dalam berbagai aspek kehidupan. Mari kita temukan jawabannya kembali melalui kisah sukses seorang individu yang bernama Indra yang berhasil menciptakan jadwal yang seimbang. Sambutlah Indra, seorang profesional muda yang menemukan kiat berharga untuk mencapai keseimbangan tersebut. Kembali bersama Indra. Indra menyadari bahwa menciptakan jadwal seimbang adalah kunci untuk mencapai kesejahteraan holistik. Dia memulai perubahan dengan merancang jadwal yang memadukan pekerjaan, kehidupan pribadi, dan kewajiban lainnya dengan efisien. Apa yang Indra lakukan? Yang pertama, dia memprioritaskan tujuan dengan jelas. Dia menetapkan tujuan jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah untuk pekerjaannya, kehidupan pribadi, dan pengembangan diri. Dengan pemahaman yang jelas tentang arah yang ingin dicapai, dia dapat merancang jadwal sesuai dengan prioritasnya. Selanjutnya, Indra menyusun jadwal yang fleksibel tetapi terstruktur. Dia mengalokasikan waktu untuk pekerjaan, istirahat, kegiatan pribadi, dan kewajiban lainnya. Dengan mengikuti jadwal yang struktur itu, dia dapat memastikan bahwa setiap aspek kehidupannya mendapat perhatian yang tepat. Indra memahami pentingnya melibatkan orang-orang terdekat dalam jadwalnya. Dia berkomunikasi dengan keluarga, teman, dan rekan kerja untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat memahami komitmennya. Transparansi dalam komunikasi memungkinkan dia untuk mendapatkan dukungan dan meminimalkan potensi konflik jadwal. Dan dalam jadwalnya, Indra memasukkan waktu untuk relaksasi dan untuk menyegarkan diri. Dia menyadari bahwa melepas stres dan merawat kesehatan mentalnya sama pentingnya dengan mencapai tujuan. Olahraga, hobi, atau waktu bersantai menjadi bagian integral dari rutinitas harian Indra. Selain itu, Indra juga memanfaatkan teknologi untuk membantu menjalankan jadwalnya. Aplikasi manajemen waktu atau reminder digital membantu dia tetap teratur dan memastikan bahwa tidak ada tugas yang terlupakan. Mari kita kembali melihat kisah Indra ini. Betapa kita dapat menarik beberapa pelajaran berharga tentang cara menciptakan jadwal yang seimbang dan efisien. Yang pertama, tetapkan tujuan yang jelas untuk pekerjaan, kehidupan pribadi, dan pengembangan diri. Yang kedua, susun jadwal yang terstruktur dengan fleksibilitas yang memadai. Ketiga, libatkan orang-orang terdekat dalam proses perencanaan jadwal. Yang keempat, sisipkan waktu untuk relaksasi dan menyegarkan diri. Yang kelima, manfaatkan teknologi untuk membantu menjalankan jadwal yang ada. Itu dulu untuk hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Bye. Hadirnya tugas administratif dan dokumentasi dapat menjadi beban tambahan dalam rutinitas sehari-hari, terutama jika waktu dihabiskan untuk pekerjaan yang mungkin tidak memberikan nilai tambah secara langsung. Pertanyaannya, bagaimana kita merancang strategi untuk mengelola dan mengurangi waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan administratif dan dokumentasi yang tidak perlu melalui alternatif digital, template, ataupun opsi outsourcing. Mari kita temukan jawabannya melalui kisah Rian yang berhasil menangani tantangan ini. Adalah Rian, seorang profesional yang cerdas, menyadari bahwa pekerjaan administratif dan dokumentasi dapat menjadi kontraproduktif jika tidak dikelola dengan efisien. Dia memutuskan untuk merancang strategi yang meminimalkan waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan ini. Apa yang Rian kerjakan? Rian memulai dengan menerapkan pendekatan digital. Dia mencari solusi perangkat lunak yang dapat membantu dalam menyimpan dan mengelola dokumen secara efisien.
menggunakan platform kolaboratif dan penyimpanan cloud. Rian mengakses dokumen dengan cepat dan meminimalkan risiko kehilangan atau kekacauan. Kemudian Rian mengimplementasikan template untuk tugas-tugas dokumentasi umum. Dengan memiliki template standar untuk surat, laporan, atau formulir lainnya, dia dapat menghemat waktu yang biasanya dihabiskan untuk membuat dokumen dari awal setiap kalinya. Rian juga mempertimbangkan opsi outsourcing untuk pekerjaan administratif yang memakan waktu. Dia menyewa jasa profesional untuk menangani tugas-tugas tertentu, seperti entry data atau penyusunan laporan bulanan. Ini tidak hanya mengurangi beban kerjanya, tetapi juga memastikan pekerjaan dilakukan dengan presisi. Dalam upaya mengurangi waktu yang dihabiskan untuk administratif, Rian mencari pembaruan teknologi dan perangkat lunak terkini. Dia memastikan untuk selalu memanfaatkan fitur-fitur baru yang dapat meningkatkan efisiensi dalam pekerjaan administratifnya. Menarik sekali apa yang terjadi pada Rian dalam hal mengelola dokumentasi dan administrasi. Hal yang penting tapi tidak terlalu urgent atau tidak terlalu perlu untuk saat ini. Hanya kita dapat mengambil beberapa pelajaran berharga. Yang pertama, adopsi digital dapat membantu mengelola dokumen dengan lebih efisien. Yang kedua, penerapan template standar dapat menghemat waktu. Yang ketiga, pertimbangkan outsourcing untuk tugas administratif yang rutin. Yang keempat, selalu up to date dengan perkembangan teknologi baru. Mungkin itu untuk kelas hari ini. Sampai ketemu lagi di kelas selanjutnya. Bye. Pertanyaan, bagaimana kita bisa menjadi lebih efisien dalam rutinitas harian kita? Ini mencerminkan bahwa dorongan untuk meningkatkan produktivitas dan keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari adalah satu hal yang penting. Mari kita temukan jawabannya melalui kisah seorang individu yang berhasil meraih efisiensi dalam rutinitas harian mereka. Sambutlah kembali Indra, seorang profesional muda yang menemukan kunci untuk mengoptimalkan kegiatannya setiap hari. Kita ketemu lagi dengan Indra. Indra menemukan bahwa efisiensi dalam rutinitas harian adalah kunci keberhasilan. Dia memulai perubahan dengan mengevaluasi setiap aspek kehidupannya, dari pagi hingga malam, untuk menentukan area mana yang dapat dioptimalkan. Kemudian pertama-tama seperti biasa, Indra menyadari pentingnya memulai hari dengan rutin pagi hari yang teratur. Ia mengintegrasikan olahraga ringan dan sesi meditasi dalam pagi harinya, memberikan energi dan kejernihan pikiran yang diperlukan untuk menghadapi tugas-tugas di depan. Selanjutnya, Indra memfokuskan perhatiannya pada efisiensi dalam pekerjaan. Dia mengidentifikasi tugas-tugas yang membutuhkan fokus tinggi dan mengalokasikan waktu khusus untuk menyelesaikannya. Dengan memprioritaskan tugas berdasarkan urgensi dan kepentingannya, Indra berhasil meningkatkan kualitas pekerjaannya sambil menjaga efisiensi. Indra juga menemukan bahwa meminimalkan distraksi adalah kunci dalam meningkatkan efisiensi. Selama jam kerja, ia mematikan notifikasi ponsel dan komputer yang tidak mendesak, memungkinkannya untuk fokus pada pekerjaan tanpa gangguan yang tidak perlu. Selain itu, dia menetapkan waktu khusus untuk memeriksa email dan media sosialnya. Ini mencegah kecenderungan terlalu sering untuk terganggu. Efisiensi Indra juga tercermin dalam manajemen waktu yang baik. Ia menggunakan alat manajemen tugas atau aplikasi pengingat untuk mengorganisir pekerjaannya, memastikan bahwa tidak ada tugas yang terlewat atau terlupakan. Kembali dari Indra, kita belajar bahwa kita dapat menarik beberapa pelajaran berharga tentang meningkatkan efisiensi dalam rutinitas harian. Yang pertama, tentukan rutin pagi yang teratur untuk memberikan energi positif sepanjang hari. Kedua, fokus pada pekerjaan yang memerlukan perhatian tinggi dengan mengalokasikan waktu khusus. Ketiga, minimalisir distraksi dengan mematikan notifikasi yang tidak perlu selama jam kerja. Yang terakhir, yang keempat, manfaatkan alat manajemen waktu untuk membantu mengorganisir tugas-tugas harian kita. Oke, apa yang kamu dapat hari ini? Share di kolom komen di bawah. Sampai ketemu di kelas berikutnya. Bye.
Menavigasi antara tugas-tugas yang beragam seringkali memerlukan keahlian dalam menentukan prioritas. Pertanyaannya adalah, apa saja teknik yang digunakan untuk dapat menetapkan prioritas pada tugas-tugas yang ada? Mengajukan kebutuhan untuk strategi yang efektif dan memprioritaskan pekerjaan melalui sebuah pengalaman dari seseorang. Pengalaman Jack, mari kita temukan teknik yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kemampuan dalam menentukan prioritas. Pertama, Jack mengidentifikasikan tugas-tugas yang paling mendesak. Dia fokus pada pekerjaan yang memiliki batas waktu atau berdampak langsung pada proyek atau tujuan saat ini. Ini membantunya mengatasi tugas yang memerlukan perhatian segera. Selanjutnya, Jack menerapkan metode Matrice Eisenhower. Dia mengelompokkan tugas-tugas berdasarkan urgensinya dan kepentingannya. Dengan memahami perbedaan antara tugas yang mendesak dan yang penting, Jack dapat membuat keputusan yang lebih bijak dalam menetapkan prioritas. Selain itu, Jack juga menggunakan teknik Eat That Frog dari Brian Tracy yang menyarankan untuk menyelesaikan tugas paling sulit atau tidak menyenangkan untuk pertama kalinya. Dengan menghadapi tugas yang menantang terlebih dahulu, dia merasa beban kerjanya lebih ringan di sisa harinya. Selain itu juga Jack memperhatikan deadline dan mengalokasikan waktu secara efektif untuk setiap tugas. Dia menggunakan kalender atau manajemen waktu untuk membuat jadwal yang realistis, memastikan setiap tugas memiliki waktu yang sesuai. Jack juga mempertimbangkan dampak jangka panjang dari tugas-tugasnya. Dia menetapkan prioritas pada pekerjaan yang memiliki kontribusi besar terhadap tujuan keseluruhan atau memberikan hasil yang signifikan. Melalui pengalaman Jack, kita dapat memetik beberapa pelajaran tentang teknik-teknik efektif dalam menetapkan prioritas. Pertama, kenali tugas-tugas mendesak. Kedua, gunakan Matrice Eisenhower untuk mengelompokkan tugas berdasarkan urgensi dan kepentingannya. Ketiga, terapkan metode Eat That Frog dengan menyelesaikan tugas sulit terlebih dahulu. Yang keempat, perhatikan deadline dan alokasikan waktu secara efisien. Yang kelima, pertimbangkan dampak jangka panjang dari tugas yang dihadapi. Oke, apa yang kamu dapat hari ini? Share di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di kelas selanjutnya. Bye. Bekerja dalam era teknologi seringkali membawa tantangan tersendiri, terutama dalam menghadapi distraksi konstan dari perangkat teknologi. Pertanyaannya, bagaimana kita berhasil mengelola waktu lebih baik ketika dihadapkan dengan distraksi dari teknologi yang ada? Mengajukan kebutuhan untuk strategi yang cerdas dalam mengatasi gangguan tersebut adalah satu hal yang perlu kita solusikan. Melalui pengalaman Jack kembali, mari kita temukan cara untuk mengelola waktu yang lebih baik di tengah distraksi teknologi yang mengganggu kita. Kita kembali ke Jack. Jack menyadari bahwa distraksi teknologi dapat merusak produktivitasnya. Untuk mengatasi tantangan ini, dia mengimplementasikan beberapa strategi yang efektif. Pertama, Jack membentuk batasan untuk penggunaan teknologi. Dia menetapkan jadwal khusus untuk memeriksa email, media sosial, dan notifikasi ponsel. Dengan membatasi akses pada waktu-waktu tertentu, dia dapat fokus pada pekerjaannya tanpa terganggu oleh distraksi yang tidak perlu. Selanjutnya, Jack menggunakan fitur Focus Mode pada perangkatnya selama jam kerja. Hal ini membantu dia meminimalkan notifikasi yang dapat mengganggu konsentrasinya, sehingga dia dapat fokus pada tugas yang sedang dihadapi. Selain itu, Jack juga melibatkan rekan kerjanya untuk menciptakan lingkungan kerja yang bebas distraksi. Mereka sepakat untuk mengurangi penggunaan teknologi yang tidak perlu selama pertemuan atau sesi kolaborasi. Menciptakan ruangan yang fokus pada produktivitas akan membuat hasil menjadi lebih baik. Dalam upaya juga untuk mengatasi gangguan dari distraksi teknologi, Jack juga mempraktikkan prinsip satu tugas pada satu waktu. Dia menyelesaikan tugasnya tanpa terpecah perhatian oleh notifikasi atau panggilan telepon yang tidak mendesak. Selain itu,
Jack juga merencanakan sesi istirahat sejenak dari teknologi untuk merilekskan pikirannya. Dia mengambil waktu untuk berjalan-jalan, meditasi, ataupun membaca buku, memberikan kesempatan untuk melepas diri sejenak dari distraksi teknologi yang mengganggunya. Oke, dari kisah Jack ini apa yang kita dapat? Kita coba menarik beberapa pelajaran tentang mengelola waktu dengan lebih baik di tengah distraksi teknologi. Yang pertama, batasi waktu penggunaan teknologi dengan membuat jadwal khusus. Yang kedua, manfaatkan fitur focus mode untuk meminimalkan notifikasi. Yang ketiga, buat kesepakatan dengan rekan kerja untuk menciptakan lingkungan bebas distraksi. Yang keempat, praktekkan prinsip satu tugas pada satu waktu. Yang kelima, rencanakan sesi istirahat dari distraksi teknologi untuk merilekskan pikiran kita. Itu untuk kelas hari ini. Semoga dapat membantu. Sampai ketemu lagi di kelas selanjutnya. Bye. Bekerja di dunia profesional seringkali memunculkan tantangan tak terduga, seperti mendapatkan proyek mendadak atau tugas yang harus diselesaikan dalam waktu singkat. Pertanyaan bagaimana Anton berhasil mengelola dan meminimalkan dampak dari tugas tak terduga atau mendadak, seperti membuat rencana darurat atau memanfaatkan sumber daya tambahan jika diperlukan. Mengajukan kebutuhan untuk strategi cerdas dalam menghadapi situasi seperti ini. Mari kita lihat bagaimana Anton dengan bijak menavigasi peristiwa tak terduga dalam pekerjaannya. Inilah Anton, seorang profesional yang berpengalaman, tahu bahwa situasi tak terduga dapat muncul kapan saja. Oleh karena itu, dia telah mengembangkan serangkaian langkah bijaksana untuk menghadapi dan meminimalkan dampak dari tugas yang tiba-tiba muncul. Pertama, Anton selalu siap dengan rencana darurat. Sebelum memulai setiap proyek, dia menyusun rencana yang mencakup ruang untuk kemungkinan perubahan mendadak. Rencana ini memberikan kerangka kerja yang fleksibel, memungkinkannya untuk beradaptasi dengan perubahan tanpa mengorbankan kualitas pekerjaannya. Selanjutnya, Anton memiliki jaringan sumber daya tambahan yang dapat diandalkan. Dia membangun hubungan yang kuat dengan rekan-rekan kerja dan mitra yang bersedia memberikan dukungan ekstra ketika situasi membutuhkan. Dalam beberapa kasus, Anton dapat mengajak rekan kerja terpercaya atau menggunakan sumber daya tambahan tersebut untuk membantu menyelesaikan tugas mendadak. Anton juga menggunakan teknologi untuk membantunya tetap terorganisir. Aplikasi manajemen proyek dan alat kolaborasi online memungkinkannya untuk memonitor progres, menetapkan tugas, dan berkomunikasi secara efisien. Ini membantu dia dan tim tetap terkoneksi dan merespon perubahan dengan cepat. Dalam menghadapi tugas mendadak, Anton memastikan untuk selalu mengkomunikasikan situasi kepada timnya. Dia membuka jalur komunikasi agar semua anggota tim dapat memahami perubahan, memberikan dukungan, dan berkontribusi pada solusi yang dibutuhkan. Melalui pengalaman Anton, kita dapat mengambil beberapa pelajaran berharga tentang bagaimana mengelola tugas mendadak dengan cerdas. Pertama, buat rencana darurat yang mempertimbangkan kemungkinan perubahan. Yang kedua, bangun jaringan sumber daya tambahan yang dapat diandalkan. Ketiga, manfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan komunikasi. Dan yang keempat, tetap terbuka dalam berkomunikasi dengan tim untuk mencari solusi bersama. Itu adalah salah satu solusi dari Anton apabila mendapat pekerjaan mendadak di sela waktu-waktu dia bekerja. Mungkin itu untuk hari ini. Selamat ketemu lagi. Bye. Meningkatkan efisiensi dalam rutinitas harian memerlukan pemahaman mendalam tentang bagaimana waktu digunakan. Pertanyaannya, bagaimana seorang diri berhasil menjadi lebih efisien dalam rutinitas harian dan memaksimalkan penggunaan waktunya. Ini menuntut kita untuk memahami strategi dan perubahan yang dilakukan diri untuk mencapai tingkat efisiensi yang lebih baik dalam kehidupannya sehari-hari. Mari kita ikuti kisah Derry yang ambisius dalam merancang rutinitas harian yang lebih efisien. Adalah Derry, seorang pribadi yang bersemangat dan ingin meningkatkan efisiensinya,
memulai perubahan dengan mengevaluasi setiap aspek rutinitas harian. Dia menyadari bahwa kebiasaan kecil dapat memiliki dampak besar pada produktivitas dan kesejahteraan secara keseluruhan. Pertama, Derry menemukan pentingnya memulai hari dengan rutin pagi yang teratur. Dia mengintegrasikan olahraga ringan dan sesi meditasi ke dalam paginya untuk meningkatkan energi dan kejernihan pikiran. Hal ini membantu Derry memulai hari dengan semangat positif dan siap menghadapi tugas-tugas yang menantang di hari tersebut. Kemudian Derry fokus pada efisiensi dalam pekerjaan. Dia memulai dengan mengidentifikasi tugas-tugas yang membutuhkan fokus tinggi dan mengalokasikan waktu khusus untuk menyelesaikannya. Dengan memprioritaskan tugas berdasarkan urgensi dan kepentingannya, Derry dapat meningkatkan kualitas pekerjaannya sambil tetap menjaga efisiensi waktunya. Derry juga sadar akan peran distraksi dalam menurunkan efisiensi. Selama jam kerja, dia mengatur waktu khusus untuk memeriksa email dan media sosial, mematikan notifikasi yang tidak mendesak, dan menciptakan lingkungan kerja yang minim gangguan. Manajemen waktu yang baik menjadi kunci efisiensi Derry. Dia menggunakan aplikasi manajemen waktu untuk mengorganisir pekerjaannya dan memastikan tidak ada tugas yang terlewat. Ini membantu Derry tetap fokus pada tujuan-tujuannya dan menghindari keterlambatan yang tidak perlu. Sedikit dari kisah Derry ini kita bisa dapat menarik kesimpulan bahwa kita dapat menarik beberapa pelajaran berharga tentang meningkatkan efisiensi dalam rutinitas harian. Pertama yaitu tetapkan rutin pagi yang teratur untuk memberikan energi positif sepanjang hari. Yang kedua, fokus pada tugas-tugas yang memerlukan perhatian tinggi dengan mengalokasikan waktu khusus. Yang ketiga, minimalisir distraksi dengan mematikan notifikasi yang tidak perlu selama jam kerja. Dan terakhir yang keempat, memanfaatkan alat manajemen waktu untuk membantu mengorganisir tugas-tugas harian. Itu pengalaman Derry, itu hal yang bisa diambil dari apa yang sudah dilakukan Derry dalam menyelesaikan harinya dengan efisien. Mengoptimalkan efisiensi dalam rutinitas harian dan manajemen waktu saat bekerja dari rumah menjadi tantangan sendiri. Pertanyaannya adalah bagaimana kita berhasil menjadi lebih efisien dalam rutinitas harian dan mengelola waktu dengan baik saat bekerja di rumah. Ini membawa kita pada perjalanan seorang Surya yang menemukan kiat-kiat untuk mencapai efisiensi maksimal di tengah lingkungan yang terus berubah. Mari kita lihat bagaimana Surya mengatasi tantangan ini dengan bijaksana. Adalah seorang Surya, seorang pekerja mandiri yang berkomitmen untuk meningkatkan efisiensinya, memulai perubahan dengan memahami bahwa bekerja dari rumah memerlukan disiplin dan struktur yang lebih kuat. Dia menyadari bahwa kesuksesan dalam mengelola waktu di rumah tergantung pada kebiasaan dan pendekatan yang diterapkan dalam rutinitas hariannya saat berada di rumah. Seperti biasa, hal pertama yang dilakukan Surya yaitu Surya merancang rutin pagi yang terstruktur dengan membangun fondasi yang positif untuk hari kerjanya. Dia mengintegrasikan latihan fisik ringan dan sesi meditasi untuk memberikan energi dan keseimbangan mental sebelum memulai tugas-tugasnya. Hal ini membantu Surya untuk memasuki jam kerja dengan semangat yang tinggi walaupun berada di rumah. Kemudian, Surya menemukan bahwa membatasi distraksi saat bekerja di rumah adalah kunci untuk meningkatkan efisien. Dia menciptakan ruang kerja yang terpisah dari area relaksasi, mematikan notifikasi ponsel yang tidak penting selama jam kerja, dan menetapkan batasan yang jelas antara waktu kerja dan waktu istirahat. Ini membantu Surya untuk tetap fokus dan mengurangi godaan untuk bersantai di luar jadwal kerjanya, walaupun dia sedang di rumah. Manajemen waktu yang baik juga menjadi fokus Surya. Dia mengorganisir pekerjaannya dengan aplikasi manajemen tugas dan membuat jadwal yang terperinci. Dengan cara ini, Surya dapat mengalokasikan waktu dengan bijak untuk setiap tugas dan memastikan tidak ada yang terlewat. Surya juga memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dengan tim secara efektif walaupun dia berada di rumah. Rapat virtual dan aplikasi kolaborasi membantu dia tetap terhubung dengan rekan-rekannya walau Surya sedang ada di rumah.
Menciptakan suasana kerja yang produktif meskipun berada di rumah itu hal yang wajib yang harus dilakukan oleh Surya. Melalui kisah Surya, kita dapat belajar bahwa menjadi efisien saat bekerja dari rumah memerlukan pendekatan yang sadar dan terorganisir. Pertama, bangun rutin pagi yang memberikan energi positif. Yang kedua, batasi distraksi dan ciptakan ruang kerja yang terpisah. Yang ketiga, manajemen waktu yang baik dan penggunaan teknologi membantu mengoptimalkan produktivitas kita saat bekerja dari rumah. Itu untuk hari ini. Apa yang kamu dapat? Silahkan komen di kolom komen. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Bye. Memanfaatkan istirahat makan siang dengan baik memerlukan pemikiran kreatif dan efektif. Pertanyaannya adalah bagaimana kita berhasil memanfaatkan istirahat makan siang kita dengan lebih baik. Ini membawa kita pada perjalanan seorang Thomas yang menemukan cara-cara inovatif untuk memberdayakan waktu istirahatnya dengan produktif. Mari kita ikuti kisah Thomas dalam mengoptimalkan waktu makan siangnya. Thomas, seorang pekerja yang cerdas dan inovatif, memulai perubahan dengan merencanakan ulang cara ia menghabiskan waktu istirahat makan siangnya. Dia menyadari bahwa dengan memanfaatkan waktu itu secara efektif, dia dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan secara keseluruhan. Hal yang pertama dilakukan Thomas adalah Thomas menciptakan rutinitas istirahat makan siang yang seimbang antara relaksasi dan produktivitas. Dia mulai dengan memberi dirinya waktu singkat untuk bersantai dan makan dengan tenang, memberikan dirinya istirahat mental sejenak dari tugas-tugas pekerjaan yang ada di hari itu. Selanjutnya, Thomas menemukan cara efektif untuk mengoptimalkan waktu istirahat makan siangnya. Dia menggunakan sebagian waktu untuk membaca buku atau mendengarkan podcast yang memberikan inspirasi dan pengetahuan baru. Ini membantu Thomas untuk kembali ke pekerjaan dengan pemikiran segar dan ide-ide baru dari menggunakan waktu makan siangnya. Selain itu, Thomas juga memanfaatkan istirahat makan siang untuk berolahraga ringan, berjalan-jalan disingkat di sekitar kantor atau melakukan latihan sederhana, membantu meningkatkan energinya dan mengurangi kelelahan. Dengan cara ini, Thomas dapat kembali ke pekerjaan dengan semangat yang lebih tinggi. Kemudian, memanfaatkan teknologi juga menjadi kunci dalam merencanakan waktu makan siang Thomas. Dia menggunakan aplikasi pengingat untuk memastikan bahwa dia tidak melupakan waktu istirahatnya dan memanfaatkannya secara penuh sesuai dengan rencananya yang dia buat untuk memanfaatkan waktu istirahat makan siangnya. Melalui kisah Thomas, kita dapat menarik beberapa pelajaran tentang bagaimana memanfaatkan istirahat makan siang dengan lebih baik. Pertama, ciptakan rutinitas seimbang antara relaksasi dan produktivitas. Kedua, manfaatkan waktu untuk kegiatan yang memberikan inspirasi dan pemahaman baru. Yang ketiga, pertimbangkan untuk olahraga ringan untuk meningkatkan energi. Dan yang keempat, manfaatkan teknologi untuk membantu merencanakan dan mengelola waktu istirahat kamu. Itu cerita dari Thomas. Apa yang kamu dapat? Silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih. Bye. Menemukan waktu untuk mengejar hobi dan minat pribadi dapat menjadi tantangan di tengah kesibukan dan kehidupan kita sehari-hari. Pertanyaannya, bagaimana kita berhasil menemukan waktu yang tepat untuk mengejar hobi atau minat pribadi kita? Ini membawa kita pada perjalanan seorang James yang menemukan keseimbangan antara kewajiban dan kesenangan dalam hidupnya. Mari kita lihat bagaimana James berhasil menyisihkan waktu untuk hobi dan minatnya pada hal-hal yang menyenangkan untuk dia. Adalah James, seorang individu yang bersemangat dengan penuh minat, memulai perubahan dengan menyadari pentingnya menemukan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Dia menyadari bahwa mengejar hobi dan kesukaannya bukanlah pemborosan waktu, tetapi merupakan investasi dalam kebahagiaan dan kesejahteraan pribadi. Pertama, James membuat prioritas dengan jelas. Dia menyadari bahwa waktu adalah aset berharga, dan untuk mengejar hobi, dia perlu membuat ruang untuk itu.
dan menetapkan prioritas dan mengidentifikasi hobi yang benar-benar penting baginya. James juga membuat langkah pertama menuju pencapaian tujuannya. Selanjutnya, James mengelola waktu dengan bijak. Dia menyisihkan waktu tetap di jadwalnya untuk melakukan hobinya, seolah-olah itu adalah janji atau pertemuan penting lainnya. Dengan cara ini, waktu untuk hobinya menjadi bagian yang integral dari rutinitas harian James. Selain itu, James juga mengintegrasikan hobi ke dalam rutinitas hari-harinya. Semisal, jika hobi James adalah membaca, dia mungkin membawa buku saat berada dalam perjalanan atau menggunakan waktu istirahat kerja untuk membaca beberapa halaman. Dengan cara ini, hobi ini menjadi lebih terjangkau dan dapat dimasukkan ke dalam gaya hidup yang sibuk, walaupun di tengah kesibukan pekerjaan James sehari-hari. Kemudian memanfaatkan waktu luang yang mungkin terbuang sia-sia seperti waktu menunggu atau waktu di antara tugas, itu membuat James menyadari bahwa bahkan jendela kecil waktu ini dapat menjadi kesempatan untuk melakukan hobinya dan minatnya. Melalui kisah James, kita dapat menarik beberapa pelajaran berharga tentang menemukan waktu untuk mengejar hobi dan minat pribadi kita. Pertama, tetapkan prioritas dan identifikasi hobi mana yang benar-benar penting dan benar-benar membuat kita menjadi lebih bahagia. Yang kedua, kelola waktu dengan bijak dan sisihkan waktu khusus untuk hobi kita. Yang ketiga, integrasikan hobi ke dalam rutinitas sehari-hari. Yang keempat, manfaatkan waktu luang untuk melakukan hobi yang ingin kita lakukan dengan bijaksana. Mungkin itu untuk kelas hari ini. Sampai ketemu lagi di kelas selanjutnya. Bye. Mengoptimalkan waktu untuk mengejar kepentingan pribadi memerlukan kebijaksanaan dan perencanaan yang baik, terutama di tengah tuntutan harian. Pertanyaannya, bagaimana kita berhasil mengelola waktu dengan baik sambil juga menjalani kehidupan bersama keluarga? Ini membawa kita pada kisah seorang Robbie yang menemukan keseimbangan antara bekerja dan tanggung jawab terhadap keluarga. Mari kita ikuti perjalanan Robbie dalam mengatur waktu dengan bijak sambil tetap memberikan perhatian pada keluarganya. Adalah Robbie, seorang ayah yang penuh dedikasi, menyusun perubahan dengan merinci cara-cara yang dia dapat lakukan untuk menyusun jadwal agar mencakup waktu untuk keluarganya dan juga kegiatannya sehari-hari. Dia menyadari bahwa menjalani kehidupan yang memadukan tanggung jawab keluarga dengan mengejar minat kita atau kesibukan kita adalah kunci kebahagiaan. Pertama, Robbie mengintegrasikan kegiatan keluarga ke dalam rutinitas harian mereka, baik itu bermain bersama anak-anaknya atau menjalani aktivitas keluarga pada akhir pekan. Dia membuat momen-momen ini menjadi prioritas utama di jadwalnya. Hal ini membantu menjaga ikatan dengan keluarga menjadi semakin kuat. Selanjutnya, Robbie menemukan cara untuk menyisihkan waktu untuk mengejar hobinya. Meskipun hanya sejenak setiap hari, dia merencanakan waktu untuk membaca, bermain musik, atau mengejar hobi-hobi kecilnya. Ini memberikan kepuasan pribadi dan energi tambahan untuk mengatasi tugas-tugas sehari-hari yang dia lakukan. Robbie juga memperhatikan pentingnya komunikasi dalam keluarga. Dia bersama pasangannya membahas kebutuhan dan harapan masing-masing terkait waktu yang dihabiskan bersama keluarga dan waktu untuk aktivitas individu. Ini membantu menciptakan pemahaman dan dukungan antar anggota keluarga supaya semua bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Manajemen waktu yang efektif, Robbie melibatkan penggunaan teknologi. Dia menggunakan aplikasi perencanaan dan pengingat untuk membantu menjadwalkan kegiatan keluarga, pekerjaan, dan waktu untuk hobinya. Ini membantu menghindari bentrok jadwal dan memastikan setiap aspek hidupnya mendapatkan perhatian yang pantas. Melalui kisah Robbie, kita belajar bahwa mengelola waktu dengan bijak memerlukan keseimbangan dan perencanaan yang matang, khususnya dalam membagi waktu kita bersama keluarga. Pertama, integrasikan kegiatan keluarga dengan rutinitas harian kita. Yang kedua, alokasikan waktu khusus untuk kita melakukan hobi kita.
Yang ketiga, terapkan komunikasi terbuka dengan keluarga. Dan yang keempat, manfaatkan teknologi untuk membantu perencanaan berjalan dengan baik. Itu untuk hari ini. Sampai ketemu lagi di kelas selanjutnya. Bye. Mengelola waktu dengan efektif ketika dihadapkan pada perubahan-perubahan yang tidak terduga adalah suatu keterampilan yang berharga. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat mengelola waktu yang efektif ketika dihadapkan pada perubahan jadwal yang tak terduga? Ini membawa kita belajar pada kisah seorang individu yang mahir menavigasi ketidakpastian. Mari kita simak kisah Anton yang berhasil mengatasi perubahan jadwal dengan cerdas. Anton, seorang pekerja yang adaptif, memulai perubahan dengan menyadari bahwa fleksibilitas adalah kunci ketika berurusan dengan perubahan jadwal tak terduga atau mendadak. Pertama-tama, ia menciptakan pola pikir yang terbuka terhadap perubahan. Dengan memahami ini bahwa kejadian tak terduga adalah suatu bagian dari kehidupan, Anton menjadi lebih siap dalam menghadapi perubahan-perubahan yang tidak terduga. Ketika menghadapi perubahan mendadak, Anton memiliki strategi cepat untuk mengevaluasi prioritasnya. Ia menilai tugas-tugas yang seharusnya dilakukan dan menentukan mana yang perlu diprioritaskan. Dengan menetapkan prioritas, ia dapat fokus pada aspek yang paling penting dan mencegah tidak berjalannya pekerjaan atau aktivitas yang dilakukannya di hari tersebut. Anton juga menyadari kekuatan komunikasi. Ketika perubahan jadwal mendadak mempengaruhi timnya, ia segera berkomunikasi dengan anggota timnya. Dengan berbagi informasi secara transparan, mereka dapat bekerja sama untuk menyesuaikan jadwal dan meminimalkan dampak negatif. Selanjutnya, Anton memanfaatkan teknologi untuk membantunya menyusun kembali jadwal dengan cepat. Apalagi manajemen waktu dan pengingat membantu mengorganisir tugas-tugas yang baru dan yang akan dilaksanakan. Selain itu, ia menggunakan alat kolaborasi online untuk tetap terhubung dengan timnya, bahkan jika harus beroperasi di lokasi yang berbeda dan waktu yang berbeda. Manajemen waktu yang efektif bagi Anton juga melibatkan keterampilan delegasi. Jika perubahan jadwal membuatnya tidak dapat menangani semua tugas, ia dengan bijaksana mendelegasikan beberapa tugas kepada anggota timnya yang memiliki keahlian yang sesuai dengan pekerjaan yang harus dia kerjakan. Melalui kisah Anton, kita belajar bahwa mengelola waktu saat dihadapkan pada perubahan-perubahan atau jadwal yang tidak terduga memerlukan keterampilan adaptasi yang baik. Yang pertama, ciptakan pola pikir terbuka terhadap perubahan. Yang kedua, tetap fokus prioritas dengan cepat. Yang ketiga, berkomunikasi secara efektif dengan tim. Dan yang keempat, manfaatkan teknologi untuk menyusun kembali jadwal. Dan kelima, memiliki keterampilan delegasi yang baik. Itu untuk hari ini. Ada komen? Silahkan komen di bawah. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye. Mengenali keberhasilan hidup yang terkandung dalam praktek manajemen waktu yang efektif terhadap produktivitas, penurunan tingkat stres, dan penciptaan keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi menjadi langkah penting menuju peningkatan kualitas hidup kita. Lewat pertanyaan bagaimana kita berhasil mengurai manfaat-manfaat tersebut melalui praktek manajemen waktu yang efektif. Kita akan memahami lebih dalam dari kisah seorang Robi, individu yang menghayati positivitas manfaat tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Mari kita telusuri perjalanan Robi dalam menggambarkan manfaat praktek manajemen waktu yang efektif yang berguna untuk hidupnya. Adalah Robi, dengan pemahaman akan pentingnya manajemen waktu, menjelaskan dengan terperinci bagaimana praktek tersebut membawa keberhasilan secara langsung dalam produktivitas secara keseluruhan. Dengan menyusun dan mengalokasikan waktu secara bijak, Robi dapat menyelesaikan tugas-tugasnya lebih efisien. Ini membuka peluang untuk menangani proyek-proyek tambahan dan memberikan waktu luang yang diperlukan untuk mengejar hobi atau kehidupan pribadinya. Manfaat lain yang dirasakan oleh Robi melalui praktek manajemen waktu yang efektif adalah penurunan tingkat stres.
Dengan menyusun jadwal teratur, dia mampu menghindari situasi buru-buru dan mendapatkan kendali atas tanggung jawabnya. Ini menciptakan lingkungan kerja yang lebih tenang, memungkinkan Robi untuk menikmati pekerjaannya tanpa stres yang berlebihan. Robi merasakan manfaat yang signifikan dalam mencapai keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi melalui manajemen waktu yang efektif. Dengan menyusun jadwal yang mencakup waktu untuk keluarganya dan juga waktu untuk dirinya sendiri, dia berhasil menghindari konflik dan menciptakan ruang untuk momen berharga bersama orang-orang yang dicintainya. Perasaan tercapainya dan kesejahteraan menyertai Robi seiring dengan praktek manajemen waktu yang baik. Dengan merencanakan dan menyelesaikan tugas-tugasnya tepat waktu, dia merasakan keberhasilan yang memberikan motivasi tambahan. Pemahaman bahwa waktu dihabiskan dengan bijak membawa rasa kesejahteraan secara keseluruhan. Dari pengalaman Robi, kita belajar bahwa praktek manajemen waktu yang efektif membawa sejumlah manfaat yang signifikan. Caranya yaitu yang pertama, tingkatkan produktivitas secara keseluruhan. Yang kedua, kurangi tingkat stres dengan perencanaan yang baik. Yang ketiga, capai keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi. Yang keempat, nikmati rasa pencapaian yang diberikan dengan kita telah menerapkan manajemen waktu yang efektif. Itu untuk kelas hari ini. Sampai ketemu lagi di kelas selanjutnya. Bye. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari yang penuh dengan gangguan, menjaga fokus dan mengurangi waktu yang terbuang menjadi sebuah tantangan. Kita akan belajar dari seorang Ardi tentang bagaimana tips dari Ardi untuk mengatasi gangguan dan tetap fokus yang bisa membawa kita ke perjalanan seorang pekerja yang berhasil mengelola hal tersebut, yaitu Ardi. Mari kita eksplorasi lebih lanjut kisah Ardi dan temukan trik-trik sederhana yang kita bisa adopsi untuk meningkatkan konsentrasi kita dan tetap menjaga fokus dan mengurangi waktu-waktu yang terbuang. Adalah Ardi, seorang individu yang penuh dedikasi, menyadari bahwa menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk fokus adalah langkah pertama. Dia memutuskan untuk menyusun zona kerja yang bebas dari gangguan dan memastikan bahwa ruang kerjanya bersih dari elemen-elemen yang mengalihkan perhatian. Dengan menciptakan zona fokus, Ardi memberi kesempatan dirinya untuk benar-benar terlibat dalam pekerjaannya tanpa distraksi eksternal yang bisa mempengaruhi pekerjaan dan waktunya. Kemudian pengelolaan notifikasi di perangkat pintar merupakan langkah berikutnya yang diambil oleh Ardi. Dia menyadari bahwa notifikasi yang terus-menerus muncul dapat memecah konsentrasinya. Oleh karena itu, dia membuat keputusan bijak untuk mematikan notifikasi selama jam-jam dia bekerja. Dengan demikian, Ardi dapat fokus pada tugasnya tanpa gangguan yang tidak perlu. Ardi juga mempraktekkan manajemen istirahat yang efektif. Alih-alih mengabaikan waktu istirahat atau merespon setiap gangguan yang datang, Ardi menyisihkan waktu istirahat yang singkat namun efisien. Ini membantunya merefresh pikiran dan kembali dengan energi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugasnya di hari itu. Yang lain yaitu pentingnya komunikasi terbuka juga menjadi kunci strategi Ardi. Dia berbicara dengan rekan-rekannya tentang kebutuhannya untuk fokus pada waktu dan bagaimana dukungan mereka dapat membantu itu. Komunikasi ini menciptakan pemahaman bersama di timnya dan mengurangi kemungkinan gangguan yang tidak terduga. Melalui perjalanan Ardi, kita dapat mengeksplorasi beberapa tips praktis untuk mengurangi gangguan dan meningkatkan fokus kita saat kita sedang bekerja. Mulailah dengan menciptakan zona fokus, kelola notifikasi, atur waktu istirahat dengan bijak, dan terbuka komunikasi dengan rekan kerja. Itu untuk tips hari ini. Sampai ketemu lagi di kelas selanjutnya. Bye. Bekerja dalam tim dengan jadwal dan prioritas yang berbeda dapat menjadi tantangan tersendiri. Pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat memaksimalkan waktu kita ketika bekerja dalam tim dengan jadwal dan prioritas yang beragam
yang membawa kita pada kesuksesan atau keberhasilan pekerjaan di hari tersebut. Melalui kisah Adi, seorang pekerja yang tangguh dan seseorang yang dapat beradaptasi dengan tim. Mari kita temukan jawabannya melalui pengalaman Adi tersebut dalam mengatasi dinamika bekerja secara tim yang sangat kompleks. Adi, seorang kolaborator ulung, menyadari bahwa koordinasi yang efektif dan komunikasi yang jelas adalah kunci untuk mengatasi perbedaan jadwal dan prioritas dalam timnya. Pertama, dia mengusulkan pertemuan rutin secara berkala yang dihadiri oleh seluruh anggota tim. Ini memberikan kesempatan bagi semua untuk berbagi dan menghadapi hari dengan baik. Dengan mensinkronkan informasi dan mengidentifikasi titik-titik yang perlu dikoordinasikan oleh mereka sebagai tim. Selanjutnya, Adi menerapkan penggunaan alat kolaborasi online seperti cloud. Dengan menggunakan platform ini, anggota tim dapat mengakses informasi proyek kapan saja, di mana saja. Ini tidak hanya memfasilitasi pertukaran informasi dengan lancar, tetapi juga memungkinkan kolaborasi tanpa batas yang bisa mempengaruhi hasil dan waktu yang diperlukan dalam mengerjakan proyek tersebut. Kemudian manajemen proyek yang terstruktur adalah salah satu pilar strategi Ardi. Dia mengidentifikasi di mana titik-titik kritis dalam proyek dan bersama timnya mengembangkan rencana yang mempertimbangkan perbedaan jadwal dan prioritas antar mereka dalam satu tim. Rencana ini memberikan panduan yang jelas tentang langkah-langkah yang harus diambil oleh setiap anggota tim dan meminimalkan kebingungan dan keterlambatan. Kemudian, karena bekerja secara tim, pentingnya fleksibilitas juga tercermin dalam taktik Ardi. Dia memahami bahwa terkadang perubahan tak terduga dalam jadwal atau prioritas dapat terjadi. Dalam menghadapi situasi ini, Ardi dan timnya telah membangun fleksibilitas dalam rencana mereka, memungkinkan adaptasi dengan cepat dan efisiensi terhadap perubahan situasi yang mungkin terjadi saat bekerja. Dari kisah perjalanan Ardi, kita dapat memetik beberapa pelajaran berharga. Yang pertama, tetapkan pertemuan rutin untuk menyinkronkan informasi dari seluruh anggota tim. Yang kedua, manfaatkan alat kolaborasi online untuk memfasilitasi komunikasi di antara tim. Ketiga, buat manajemen proyek yang terstruktur. Yang keempat, berikan fleksibilitas dalam rencana untuk mengatasi perubahan tak terduga. Mungkin itu untuk kelas hari ini. Terima kasih. Bye. Menangani beberapa proyek sekaligus memerlukan keterampilan manajemen waktu yang luar biasa. Pertanyaan mengenai bagaimana Ardi dapat mengelola waktunya dengan lebih baik saat bekerja pada beberapa proyek sekaligus membawa kita pada kisah seseorang yang ahli dalam menjalani tantangan tersebut. Mari kita lihat bagaimana Ardi berhasil mengatasi kompleksitas bekerja pada beberapa proyek sekaligus. Ardi, seorang profesional multitasking, memulai perubahan dengan menyadari bahwa perencanaan yang cermat dan prioritas yang tepat adalah kunci untuk mengelola beberapa proyek. Pertama, dia merinci setiap proyeknya dengan cermat, mengidentifikasi tugas-tugas kritis, dan memberikan tenggat waktu yang harus dipatuhi. Dengan pemahaman yang jelas tentang cara menjalankan tugas-tugas tersebut, Adi membuat perencanaan kerja yang terorganisir. Selanjutnya, Adi memprioritaskan tugas berdasarkan urgensi dan dampak pada proyek secara keseluruhan. Dia fokus pada pekerjaan yang memiliki kontribusi signifikan terhadap tujuan akhir proyek. Dengan memilah-milah prioritas ini, Adi dapat memastikan bahwa setiap proyeknya mendapatkan perhatian yang sesuai. Manajemen waktu yang efektif juga tercermin dalam penggunaan alat-alat bantu. Ardi memanfaatkan aplikasi manajemen proyek dan kalender digital untuk mengorganisir tugas-tugasnya. Ini membantu dia melacak progres, mengingatkan waktu, dan menjadwalkan waktu secara efisien.
Selain itu, Ardi juga tidak ragu untuk membagi tugas dan berkolaborasi dengan anggota timnya. Dengan bekerja sama, mereka dapat mencapai lebih banyak hasil dalam waktu yang lebih singkat. Pemahaman yang baik antar anggota tim tentang tujuan dan peran masing-masing menjadi kunci keberhasilan dalam bekerja pada beberapa proyek sekaligus. Melalui pengalaman Ardi, kita dapat mengambil beberapa pelajaran berharga. Yang pertama, rinci setiap proyek dengan cermat. Yang kedua, prioritaskan tugas berdasarkan urgensi dan dampaknya. Yang ketiga, manfaatkan alat manajemen waktu dan proyek. Yang keempat, berkolaborasilah dengan anggota tim untuk meningkatkan produktivitas. Oke, mungkin ini untuk hari ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye. Memanfaatkan akhir pekan dengan baik adalah kunci untuk mengisi ulang energi dan mereset diri setelah seminggu kita sibuk dengan pekerjaan kita. Pertanyaan, bagaimana Ardi dapat memanfaatkan akhir pekannya dengan baik, membawa kita pada kisah seseorang yang pandai merencanakan dan mendapatkan manfaat maksimal dari waktu istirahatnya. Mari kita lihat bagaimana Ardi berhasil memanfaatkan akhir pekannya untuk mereset dan mengisi kembali energinya. Kembali dengan Ardi, seorang yang penuh semangat, memulai perubahan dengan menyusun rencana akhir pekan yang terstruktur. Pertama-tama, ia menetapkan waktu untuk istirahat dan tidur yang cukup. Menjaga keseimbangan antara waktu istirahat dan kegiatan menyenangkan adalah langkah Ardi untuk memastikan akhir pekannya bermanfaat. Selanjutnya, Ardi memprioritaskan kegiatan yang memberikan kebahagiaan dan relaksasi. Misalnya, dia memungkinkan merencanakan kegiatan bersama keluarga atau teman-teman, melakukan hobinya, atau bahkan menyusun waktu untuk dirinya sendiri atau me time dengan membaca buku atau mendengarkan musik atau aktivitas lainnya. Aktivitas-aktivitas ini membantu Ardi mengalami kepuasan pribadi dan melepaskan stres yang terkumpul selama 1 minggu saat dia bekerja. Ardi juga menyadari pentingnya bergerak dan berolahraga selama akhir pekan. Kegiatan fisik tidak hanya meningkatkan kesehatan fisiknya, tetapi juga membantu tingkat stres dan meningkatkan energi. Olahraga ringan atau jalan santai di alam terbuka menjadi pilihan favorit Ardi untuk menyegarkan kembali pikiran dan tubuhnya. Selain itu, Ardi memanfaatkan waktu akhir pekan untuk merencanakan kegiatan mendatang. Menyusun agenda atau merenungkan tujuan jangka panjangnya memberikan pandangan positif untuk memulai minggu berikutnya. Ini membantu Ardi merasa terorganisir dan siap menghadapi tugas-tugas yang akan datang. Kembali, melalui kisah Ardi, kita belajar bahwa memanfaatkan akhir pekan dengan bijak memerlukan perencanaan yang baik. Pertama, prioritaskan istirahat dan tidur yang cukup. Yang kedua, pilih kegiatan yang membawa kebahagiaan dan relaksasi. Yang ketiga, lakukan aktivitas fisik untuk menyegarkan pikiran dan tubuh. Yang keempat, gunakan waktu untuk merencanakan dan merenung kegiatan-kegiatan atau rencana Anda di masa yang akan datang. Itu untuk hari ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Bye. Bekerja secara remote membutuhkan keterampilan manajemen waktu yang unik agar tetap produktif dan seimbang. Pertanyaannya, bagaimana Ardi dapat mengelola waktunya dengan lebih baik saat bekerja secara remote? Membawa kita pada kisah seseorang yang terampil beradaptasi dengan lingkungan kerjanya yang berbeda. Mari kita lihat bagaimana Ardi berhasil mengelola waktu dengan efisien saat bekerja dari jarak jauh atau remote. Ardi, seorang yang fleksibel, memulai perubahan dengan merancang rutinitas yang konsisten saat bekerja dari rumah. Pertama-tama, dia menetapkan jam kerja yang tetap, seiring dengan jeda istirahat yang terjadwal. Ini membantu Ardi mempertahankan disiplin kerja dan memastikan dia tidak terlalu terlibat terlalu jauh dari tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab dan wewenangnya. Selanjutnya, Ardi menciptakan ruangan kerja yang nyaman dan terorganisir di rumahnya. Dengan memiliki ruangan kerja yang ditetapkan, yang sudah disusun
dan sudah dipersiapkan untuk bekerja secara remote, dia dapat dengan mudah beralih ke mode kerja dan menghindari gangguan yang mungkin muncul. Hal ini membantu meningkatkan fokus dan produktivitasnya saat bekerja secara remote. Ardi juga memanfaatkan teknologi untuk tetap terhubung dengan timnya, menggunakan alat kolaborasi online seperti Zoom, seperti video conference dan pesan instan, memungkinkan dia untuk berkomunikasi secara efektif, berbagi pembaharuan-pembaharuan baru yang ada, dan tetap terlibat dengan rekan kerja meskipun tidak berada di kantor fisik. Selain itu, Ardi membagi hari kerjanya menjadi blok waktu yang jelas untuk berbagai tugas dengan mengalokasikan waktu untuk tugas-tugas tertentu. Dia dapat mengelola pekerjaannya dengan lebih efisien dan menghindari terjebak dalam multitasking yang tidak produktif. Melalui kisah Ardi, kita belajar bahwa bekerja secara remote memerlukan struktur yang jelas dan juga kedisiplinan. Pertama, buat rutinitas kerja yang tetap ada. Yang kedua, ciptakan ruangan kerja yang nyaman di rumah. Yang ketiga, manfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dengan tim. Yang keempat, alokasikan waktu dengan bijak untuk berbagai tugas yang dilakukan secara remote. Mungkin itu untuk video kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye. Mengelola gangguan selama hari kerja memerlukan strategi yang cerdas dan perencanaan yang baik. Dalam menjawab pertanyaan mengenai strategi Ardi untuk meminimalkan gangguan selama hari kerja, kita akan menyelami kisah seorang profesional yang pandai mengelola waktu dan fokus. Mari kita lihat bagaimana Ardi berhasil menciptakan lingkungan kerja yang minim gangguan dan tetap fokus. Adalah Ardi, kembali, seorang yang terampil dalam mengelola waktu, memulai perubahan dengan menentukan batas yang jelas untuk dirinya sendiri dan orang lain. Pertama-tama, dia mengkomunikasikan jam kerja intinya kepada keluarga dan teman-teman, dan menjelaskan bahwa selama periode tersebut, dia akan sepenuhnya terfokus pada pekerjaannya. Selanjutnya, Ardi menggunakan teknik blok waktu untuk mengelola waktu kerjanya. Dia membagi hari kerjanya menjadi blok waktu khusus untuk tugas-tugas tertentu. Selama blok waktu tersebut, dia menonaktifkan notifikasi email dan media sosial, serta memberitahu rekan-rekan kerjanya bahwa dia tidak standby atau tidak sedang bisa dihubungi dalam jangka waktu tertentu dalam blok waktu yang sudah dia persiapkan untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Ardi juga memanfaatkan jangan ganggu mode di perangkatnya yang sedang berfokus pada tugas yang memerlukan konsentrasi tinggi. Mode ini tersedia di handphone yang kita miliki. Dengan memberi sinyal kepada rekan kerjanya bahwa dia sedang dalam mode fokus, dia berhasil meminimalkan gangguan yang tidak perlu. Selain itu, Ardi menyadari pentingnya mengelola panggilan dan pertemuan. Dia mencoba menselaraskan antara jadwal panggilan dengan blok waktu yang sudah dia tentukan. Memastikan bahwa pertemuan hanya dijadwalkan jika benar-benar diperlukan dan selalu memiliki agenda yang jelas. Melalui kisah Ardi, kita belajar meminimalkan gangguan selama hari kita bekerja yang memerlukan pendekatan yang proaktif. Pertama, komunikasikan batas jam kerja kepada orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, gunakan teknik blok waktu untuk fokus pada tugas-tugas tertentu. Yang ketiga, gunakan mode jangan ganggu untuk memerlukan konsentrasi yang lebih tinggi. Yang keempat, kelola panggilan dan pertemuan dengan bijak. Mungkin itu untuk video kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye. Menemukan waktu untuk perawatan diri dan pengembangan diri merupakan tantangan, terutama dalam rutinitas harian yang sibuk. Pertanyaannya mengenai cara Ardi menemukan waktu untuk self-care dan pengembangan diri membawa kita pada kisah seorang individu yang berhasil menghadapi tantangan ini. Mari kita ikuti perjalanan Ardi dalam menemukan keseimbangan antara tanggung jawab pekerjaan dan kebutuhan dirinya.
Kembali dengan Ardi, seorang yang bijaksana dalam mengelola waktu, memulai perubahan dengan menyadari bahwa self-care adalah investasi penting untuk keberhasilan jangka panjang. Pertama-tama, dia menetapkan batas jelas antara pekerjaan dan waktu pribadi. Pada jam tertentu, dia sepenuhnya mengalokasikan waktu untuk dirinya sendiri tanpa campur tangan pekerjaan. Selanjutnya, Ardi membuat jadwal rutin untuk self-care. Dia mengidentifikasi kegiatan yang memberinya kebahagiaan dan energi positif, seperti berolahraga, membaca buku, atau bermeditasi. Dengan menyusun jadwal rutin ini, dia dapat konsisten dalam memprioritaskan dirinya sendiri. Ardi juga memanfaatkan momen-momen kecil untuk self-care di tengah-tengah rutinitas hariannya. Misalnya, dia menyempatkan waktu untuk berjalan-jalan singkat di sekitar kantor, atau mendengarkan musik favoritnya selama istirahat. Hal ini membantu mempengaruhi energinya tanpa mengganggu jadwal pekerjaannya. Selain itu, Ardi menyadari bahwa pengembangan pribadi adalah investasi jangka panjang. Dia menyempatkan waktu untuk membaca buku yang memperluas pengetahuannya, mengikuti kursus online, atau bergabung dengan komunitas yang mendukung pertumbuhan pribadinya. Melalui kisah Ardi, kita belajar bahwa menemukan waktu untuk self-care dan pengembangan pribadi memerlukan komitmen dan perencanaan. Pertama, tentukan batas-batas antara pekerjaan dan waktu untuk diri pribadi. Kedua, susun jadwal rutin untuk self-care. Ketiga, manfaatkan momen-momen kecil di sekitar rutinitas harian kita. Keempat, anggap pengembangan pribadi sebagai investasi jangka panjang. Bagaimana? Menarik bukan? Oke, kita nanti lanjut di video-video selanjutnya. Bye! Kembali, menemukan keseimbangan antara pekerjaan dan waktu pribadi, terutama selama periode sibuk, memerlukan strategi dan kesadaran yang baik. Pertanyaan tentang strategi Ardi untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan waktu pribadi selama periode sibuk membawa kita pada kisah seorang individu yang berhasil mengatasi tantangan ini. Mari kita ikuti perjalanan Ardi dalam mengelola keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadinya di tengah periode sibuknya. Ardi, seorang yang tekun, memulai perubahan dengan menyadari pentingnya keseimbangan antara pekerjaan dan waktu pribadi, terutama selama periode-periode di mana kesibukan dialami oleh Ardi. Pertama, dia menetapkan batas waktu yang jelas antara pekerjaan dan waktu pribadinya. Ardi menentukan jam kerja yang konsisten dan berkomitmen untuk tidak membawa pekerjaan ke rumah setelah jam tersebut. Selanjutnya, Ardi memanfaatkan manajemen waktu yang efisien. Dia menyusun daftar tugas harian dan memprioritaskan hal yang paling penting. Memungkinkannya menyelesaikan pekerjaan dengan lebih efektif dan membuka waktu luang untuk kehidupan pribadinya di tengah kesibukan yang padat. Ardi juga mengajukan pertanyaan kritis pada dirinya sendiri, mengidentifikasi pekerjaan yang benar-benar memerlukan perhatiannya, dan mempertimbangkan kemungkinan delegasi tugas. Ini membantunya membebaskan waktu yang berharga untuk keluarga dan kegiatan pribadinya tanpa mengorbankan kualitas pekerjaannya. Dalam menjaga keseimbangan tersebut, Ardi tidak ragu untuk berkomunikasi dengan rekan kerjanya dan keluarganya. Dia membahas ekspektasi dengan timnya, menghindari overkomitmen, dan membuka komunikasi dengan pasangan hidupnya untuk memastikan pemahaman dan dukungan keluarga juga tetap ada di tengah periode sibuknya Ardi. Kembali melalui kisah Ardi, kita belajar bahwa keseimbangan antara pekerjaan dan waktu pribadi selama periode sibuk dapat dicapai dengan strategi yang tepat. Pertama, tetapkan batas waktu yang jelas antara pekerjaan dan waktu pribadi. Kedua, manfaatkan strategi manajemen waktu yang efisien. Ketiga, ajukan pertanyaan kritis tentang prioritas pekerjaan kepada diri sendiri. Keempat, berkomunikasi dengan rekan kerja dan keluarga secara baik. Itu untuk kelas hari ini. Bagaimana? Dapat suatu hal? Oke, kita lanjut di video-video selanjutnya. Bye. Menghitung waktu yang dihabiskan untuk pertemuan yang tidak esensial atau tidak produktif merupakan langkah pertama dalam meningkatkan efisiensi waktu.
pertanyaan bagaimana Ardi mengelola waktu dengan cerdas dengan menghitung dan mengurangi kehadiran pada pertemuan yang tidak memberikan nilai sesuai dengan tujuan bisnis. Ini membawa kita pada kisah Ardi yang berhasil menghadapi tantangan ini. Mari kita ikuti perjalanan Ardi dalam mengelola waktu dan mengoptimalkan kehadirannya dalam sebuah pertemuan. Ardi, seorang yang berorientasi pada produktivitas, memulai perubahan dengan mengevaluasi dan menghitung waktu yang dihabiskan untuk pertemuan yang mungkin tidak memberikan nilai tambah. Dia mulai dengan menyusun daftar pertemuan yang rutin diikuti dan mencatat durasi serta dampaknya bagi produktivitas dan tujuan bisnisnya. Pertama, Ardi membedakan antara pertemuan yang benar-benar esensial dan memberikan nilai dengan yang tidak memberikan nilai. Dia mengidentifikasi pertemuan-pertemuan yang mungkin dapat dihindari atau diatasi melalui periode metode komunikasi alternatif. Ini membuka peluang untuk mengurangi kehadiran pada pertemuan yang tidak memberikan dampak yang positif. Selanjutnya, Ardi mengembangkan strategi untuk menanggapi undangan pertemuan. Jika pertemuan tersebut tidak sesuai dengan tujuan bisnisnya atau tidak memerlukan kontribusinya, Ardi mempertimbangkan untuk menolak undangan tersebut. Ini membebaskannya untuk fokus pada tugas-tugas yang lebih mendesak dan memberikan nilai yang lebih besar pada tujuan yang ingin dia capai. Ardi juga berkomunikasi dengan timnya dan pemangku kepentingan yang terkait. Dia memastikan bahwa tujuan pertemuan dijelaskan dengan jelas dan mengajukan pertanyaan terkait nilai dan dampak dari pertemuan ini. Ini membantu timnya untuk lebih selektif dalam mengatur pertemuan dan meminimalkan waktu yang terbuang secara percuma. Dalam melibatkan diri dalam pertemuan yang tetap diperlukan, Ardi mempraktekkan efisiensi. Dia menyusun agenda yang jelas, memastikan setiap item yang dibahas secara singkat dan efektif, dan mengajak peserta untuk fokus pada solusi atau keputusan yang dibutuhkan dari pertemuan yang sedang dijalankan. Melalui kisah Ardi, kita dapat menarik beberapa pelajaran berharga tentang menghitung dan mengurangi kehadiran pada pertemuan yang tidak memberikan nilai sesuai dengan tujuan bisnis. Pertama, identifikasi pertemuan yang benar-benar esensial. Yang kedua, kembangkan strategi untuk menanggapi undangan pertemuan. Yang ketiga, berkomunikasi dengan tim dan pemangku kepentingan. Keempat, praktekkan efisiensi dalam pertemuan yang tetap diperlukan. Itu untuk hari ini. Dapat insight apa hari ini? Kita lanjut ke video-video selanjutnya. Bye. Menemukan strategi terbaik untuk mengelola waktu dan memberikan prioritas pada tugas-tugas adalah langkah penting untuk mencapai produktivitas yang optimal. Pertanyaan, bagaimana Ardi berhasil mengelola waktu dengan efektif dan memberikan prioritas pada tugas-tugas dengan lebih efisien? Ini membawa kita pada petualangan Ardi dalam meningkatkan keterampilan manajemen waktu dan prioritas. Kembali dengan Ardi, seorang individu yang tekun memulai perubahan dengan mengevaluasi cara ia menghabiskan waktu sehari-hari. Dia menyadari pentingnya memiliki strategi yang terstruktur untuk mengoptimalkan setiap detik dan memberikan prioritas pada tugas yang benar-benar mendesak. Pertama-tama, Ardi mengidentifikasi tugas-tugas yang membutuhkan perhatian utama. Dengan menyusun daftar tugas harian, ia memprioritaskan berdasarkan urgensinya dan dampaknya terhadap tujuan jangka panjangnya. Ini membantu Ardi untuk fokus pada tugas-tugas yang benar-benar memberikan nilai tambah bagi dirinya. Selanjutnya, Ardi mempraktikkan prinsip 80-20 atau yang sering disebut prinsip Pareto. Dia mengidentifikasi 20% tugas yang memberikan 80% hasil terbaik dan memastikan waktu yang signifikan dialokasikan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Dengan memahami prinsip ini, Ardi dapat mencapai hasil yang maksimal dengan usaha yang minimal. Ardi juga memanfaatkan teknologi untuk membantu mengelola waktu dan tugas-tugasnya. Aplikasi manajemen tugas, kalender digital, dan peringatan membantu dia tetap terorganisir dan memberikan peringatan untuk tugas-tugas yang mendesak.
peringatan, alarm untuk tugas-tugas yang mendesak itu diperlukan oleh Ardi supaya tetap terfokus pada pekerjaannya. Dalam memberikan prioritas, Ardi melibatkan prinsip keterlibatan tim. Dia berkomunikasi secara terbuka dengan rekan-rekannya untuk memahami tugas-tugas mereka dan memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dialokasikan dengan efisien. Melalui kisah Ardi, kita dapat menarik beberapa pelajaran berharga tentang mengelola waktu dan memberikan prioritas pada tugas-tugas dengan lebih efisien. Pertama, identifikasi tugas-tugas yang memerlukan perhatian utama. Yang kedua, terapkan prinsip Pareto atau 80-20 untuk fokus pada hasil terbaik dengan kinerja yang minimal. Ketiga, manfaatkan teknologi untuk membantu manajemen waktu. Yang keempat, berkomunikasi secara terbuka dengan tim untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya yang ada dengan lebih efisien. Oke, mungkin itu untuk video hari ini. Dapat apa lagi dari video ini? Kita lanjut di video-video selanjutnya. Bye-bye. Menangani klien atau pelanggan yang selalu menuntut dan memerlukan kita di sela-sela waktu kita, memerlukan keterampilan manajemen waktu yang khusus untuk memastikan pelayanan tetap optimal. Pertanyaan, bagaimana Ardi berhasil mengelola waktunya dengan baik saat berurusan dengan klien atau pelanggan yang selalu menuntut kehadirannya dan selalu terburu-buru atau selalu membutuhkan. Sebagai seorang profesional yang berpengalaman, Ardi memulai perubahan dengan mengevaluasi cara ia berinteraksi dengan klien atau pelanggan yang selalu menuntut kehadirannya. Dia menyadari pentingnya mengelola waktu dengan efektif untuk memenuhi harapan tinggi para klien, ini tanpa mengorbankan kualitas layanan yang Ardi berikan. Pertama-tama, Ardi membuat jadwal yang jelas dan terorganisir. Dia mengalokasikan waktu tertentu dalam sehari untuk menangani kebutuhan khusus klien yang selalu menuntut. Dengan memiliki jadwal yang terstruktur, Ardi dapat memastikan bahwa klien mendapatkan perhatian yang optimal di sela-sela waktu pekerjaannya. Selanjutnya, Ardi mempraktekkan keterbukaan komunikasi. Dia berbicara dengan klien untuk memahami ekspektasi mereka dengan jelas dan membagikan batas waktu yang realistis. Hal ini membantu menciptakan pemahaman bersama dan menghindari konflik yang dapat merugikan efisiensi kerja dan mengurangi pelayanan yang optimal terhadap klien. Ardi juga mengidentifikasi tugas-tugas yang dapat diotomatisasi atau didelegasikan. Dengan membebaskan waktu dari tugas-tugas rutin, dia dapat lebih fokus pada kebutuhan khusus klien yang menuntut dia tanpa mengurangi pelayanan yang optimal. Dalam mengatasi krisis atau perubahan mendadak yang sering terjadi dalam pelayanan kepada klien, Ardi telah membuat rencana darurat. Ini melibatkan memprioritaskan tanggapan cepat dan mengalokasikan sumber daya tambahan jika diperlukan, sehingga Ardi tetap dapat memberikan layanan yang efisien dan berkualitas. Melalui kisah Ardi, kita dapat menarik beberapa pelajaran berharga tentang mengelola waktu saat berurusan dengan klien atau pelanggan yang selalu menuntut kita untuk selalu ada. Pertama, buat jadwal terstruktur untuk memberikan perhatian yang optimal. Kedua, terapkan keterbukaan komunikasi dengan klien kita. Ketiga, identifikasi tugas-tugas yang dapat diotomatisasi atau didelegasikan. Keempat, siapkan rencana darurat untuk mengatasi perubahan mendadak apabila klien membutuhkan waktu kita saat itu juga dan perlu perhatian khusus tanpa mengurangi pelayanan. Itu dari Ardi dalam hal menangani pelanggan yang menuntut waktu untuk dilayani. Dapat apa hari ini? Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video kita selanjutnya. Bye.